Nah, sekarang kita diskusi tentang pertidaksamaan di nilai mutlak ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita definisikan ya. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita gunakan dengan salah satu cara ya. Dengan salah satu cara berikutnya. Penyelesaian pertidaksamaannya nilai mutlak itu bisa kita gunakan dengan yang pertama ya, tuliskan bentuknya tanpa nilai mutlak ya. Kemudian lihat kasus per kasus. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan teorema ya, teorema nilai mutlak ya, teorema yang ke nilai mutlak ya. Teorema yang sebelumnya kita sepakati tadi ya, teorema yang ketiga kalau nggak salah saya ya. Atau bisa Anda mengkuadratkan bentuknya. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, contoh ya, kita ambil contoh. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikali harga mutlak X itu lebih kecil sama dengan 8. Nah, kita perhatikan ini ya. Kalau kita perhatikan pertidaksamaan ini, berarti kita bisa lihat ada dua kasus di situ ya. Yang pertama kasusnya itu ya, ini terdapat dua kasus ya. Dua kasus ya. Kasus yang pertama yaitu untuk nilai X yang lebih kecil dari 0 ya. Berarti kita perhatikan dulu untuk nilai X yang lebih kecil dari 0 ya, untuk kasus yang ini ya. Berarti di sini kita bisa peroleh bahwa ya, X kuadrat kali harga mutlak X lebih kecil sama dengan 8 ya. Ini ekuivalen dengan X kuadrat ya, dikali dengan, kalau X lebih kecil dari 0 berarti dia di X nya itu negatif X ya, harga mutlaknya ya. Lalu ini lebih kecil sama dengan 8. Oke, yang ini menjadi X kuadrat kali min X, berarti min X pangkat 3 ya, lebih kecil sama dengan 8 ya, sehingga ini menjadi min saya pindah ruas, berarti X nya jadi saya buat positif, berarti X pangkat 3 ya, ditambah 8 ini lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, ini kita faktorkan ya, ya, ya nanti dengan
segitiga Pascal atau dengan membagi dengan X yang lain menggunakan teorema sisa, ya, Anda bisa memperoleh nanti nilai X yang ini tambah 2 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, kalau kita perhatikan karena ya X kuadrat kurang 2X tambah 4 ya, ini nilainya selalu bernilai positif atau kita katakan dengan definite positif, maka akan kita peroleh X tambah 2 ya dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 itu yang lebih besar sama dengan 0, itu akan nilainya akan ekuivalen dengan ya X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, atau dari sini X itu lebih besar sama dengan negatif 2 dikarenakan ini bernilai positif tadi ya, sehingga himpunan penyelesaian untuk kasus pertama, himpunan penyelesaian untuk kasus yang pertama itu adalah, kita lihat intervalnya ini, intervalnya dari min tak hingga 0 ya diiris dengan min tak hingga 0 tadi untuk X nya lebih kecil dari 0 tadi ya, syarat yang di atas tadi, syarat yang ini tadi ya, sehingga itu HP-nya min tak hingga 0 diiris dengan yang ini adalah intervalnya tertutup min 2 sampai positif tak hingga terbuka ya, sehingga hasilnya adalah interval tertutup min 2 sampai dengan interval terbuka 0. Katakanlah ini pertama kita ya, himpunan penyelesaian pertama persamaan kita ya. Kalau kita mau buat ini ke dalam bentuk interval yang lain silahkan saja, berarti ini min 2 0, berarti X nya itu lebih kecil dari 0, lebih besar sama dengan min 2 ya, ini himpunan penyelesaiannya juga ya. Itulah untuk kasus yang pertama. Sementara untuk kasus yang kedua saya tulis di sampingnya ya. Untuk kasus yang kedua, kasus 2, nah, kasus 2 itu berarti karena harga mutlak X, berarti yang satu lagi tinggal X lebih besar sama dengan 0 ya, X lebih besar sama dengan 0. Nah, kembali kita ke permasalahan kita ya, di situ diberikan pertidaksamaannya tadi adalah X kuadrat dikali harga mutlak X lebih kecil sama dengan 8 ya, sehingga ini menjadi X kuadrat ya, X kuadrat dikali X ya, karena nilai harga mutlak X yang X nya lebih besar sama dengan 0 itu adalah positif, berarti ini lebih kecil sama dengan 8, sehingga ini menjadi X kuadrat kali X adalah X pangkat 3 lebih kecil sama dengan 8 ya, sehingga dilanjutkan ya, X pangkat 3 dikurang 8 ini lebih kecil sama dengan 0. Nah, dan selanjutnya X kurang 2 ya, kita faktorkan nanti ya, dikali X kuadrat tambah 2X tambah 4 itu lebih kecil sama dengan 0. Inilah hasil pemfaktorannya. Nah, sekali lagi kita lihat bahwa ya, X kuadrat ya, di sini itu karena X kuadrat tambah 2X tambah 4 ini juga selalu bernilai positif. Nah, kita namakan dia definite positif, maka ya sama halnya dengan yang tadi pertidaksamaan itu ya, maka pertidaksamaan itu akan
ekuivalen dengan pertidaksamaannya itu yang ini ya, x kuadrat ya. Pertidaksamaan yang ini saya tulis saja ya, x kurang 2 kali x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 yang lebih kecil sama dengan 0 ya, itu akan ekuivalen dengan ya x ya, yang tinggal yang ini ya, x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0, tinggal yang ini ya, x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0 atau x itu lebih kecil sama dengan 2. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaian yang kedua ya, dengan kasus yang kedua, yaitu tadi katanya x-nya mana? Syaratnya ini tadi x-nya lebih besar sama dengan 0, berarti itu berada di interval 0 sampai positif tak hingga ya. Terus positif tak hingga ya. Positif tak hingga interval terbuka diiris dengan x lebih kecil sama dengan 2, berarti dari negatif tak hingga sampai dengan 2 interval tertutup. Nah, irisannya ini adalah 0, 2 interval tertutup. Katakan ini persamaan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian keseluruhan ya, himpunan penyelesaian keseluruhan adalah himpunan penyelesaian yang pertama digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Himpunan penyelesaian yang pertama itu tadi apa? Kita lihat. Nah, himpunan penyelesaian pertama ini ya, interval tertutup min 2 0 digabung dengan yang kedua apa? Yang ini ya, interval tertutup 0, interval tertutup 2 ya, sehingga hasilnya ini sama dengan min 2 interval tertutup. Nah, kalau Anda mau membuat pada interval inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau Anda membuat bentuk yang lain ya silakan saja. Misalnya Anda membuat nilai x-nya itu berada di antara lebih kecil sama dengan min 2 dan lebih besar sama dengan min 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk permasalahan kita dengan soalnya adalah x kuadrat dikali x, harga mutlak x lebih kecil sama dengan 8 ya. Kita lihat kasusnya ada 2 di situ. Oke, saya rasa itu untuk penjelasannya.